Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 5 yang membahas tentang tradisi Palembang, yang beranggotakan yang pertama itu ada Pendi Kurniawan, yang kedua ada Ade Ulansari, yang ketiga Bella Almira, keempat Iftahur Rahma, dan yang kelima itu adalah Madu Pratiwi. Nah, jadi di sini kami kelompok 5 itu membahas buku yang berjudul yaitu mengenal budaya dan tradisi Palembang dalam lingkup perkawinan, kemudian ada kelahiran, ada keagamaan, tradisi makan, dan yang lainnya. Kemudian slide selanjutnya, Pen. Nah, jadi untuk perkembangan penulisan buku kelompok 5 ini, di sini kami sudah menulis bab dan subbab yang nanti akan dijelaskan lagi. Nah, ini bisa dilihat untuk bab pertama kami itu menjelaskan tentang melestarikan budaya dan tradisi Palembang, kemudian bab kedua itu ada tradisi kelahiran di Palembang, bab tiga itu tradisi perkawinan di Palembang, bab empat itu tentang tradisi kematian di Palembang, kemudian bab lima itu ada acara keagamaan di Palembang, dan bab keenam itu tradisi makan di Palembang. Selanjutnya, Pen. Nah, jadi pada bagian bab pertama yaitu tentang melestarikan budaya dan tradisi di Palembang. Jadi pada bab awal ini nanti awalnya kami itu akan menjelaskan terlebih dahulu tentang eh, seperti contoh pengertian kebudayaan, pengertian tradisi, kemudian nanti akan masuk ke dalam penjelasan tentang Palembang, misalkan tradisi-tradisi yang ada di Palembang itu apa saja, lalu berawalnya dari mana, kemudian sampai berkembang sampai sekarang. Nah, selanjutnya untuk bab yang kedua tentang tradisi kelahiran di Palembang itu akan dijelaskan oleh Saudari Madu. Kepada Madu, kami persilahkan. Terima kasih dari Saudari Bella. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Bella, yaitu pada bab kedua. Di sini bab kedua itu tentang tradisi kelahiran di Palembang. Nah, pada bab kedua ini terdapat 3 subbab. Yang pertama yaitu nimbang bunting, yang kedua acara 7 bulanan, dan subbab ketiga yaitu cukuran bayi atau marhaba. Nah, untuk bab selanjutnya, Pen. Nah, untuk bab ketiga, di sini kami membahas tentang tradisi perkawinan yang ada di Palembang. Nah, di sini terdapat 10 subbab. Nah, yang pertama yaitu acara madik, yang kedua menyenggung, yang ketiga berasan, yang keempat mutus kekato, yang kelima ngantar ke belanjo atau lamaran, yang keenam akad nikah, yang ketujuh mengarak, yang kedelapan munggah, yang kesembilan ini mohon maaf terjadi sedikit kesalahan, seharusnya itu yang kesembilan acara pernikahan 7 hari 7 malam, dan yang ke-10 itu pernikahan 3 hari 3 malam. Nah, slide selanjutnya, Pen. Nah, untuk bab keempat, di sini kami membahas tentang tradisi kematian yang ada di Palembang. Nah, di sini kami baru mendapatkan satu subbab, yaitu acara yasinan, yaitu dengan membaca yasin selama 3 hari, dan memperingati acara yasinan itu dengan hari ketiga, hari ke-7, hari ke-40, hari ke-100, dan hari ke-1000. Slide selanjutnya, Pen. Nah, untuk bab kelima, di sini kami membahas tentang tradisi keagamaan di Palembang. Terdapat 5 subbab. Yang pertama sedekah rame, yang kedua ruahan, yang ketiga sunatan, yang keempat ziarah kubra atau ziarah kubro, yang kelima ratib saman. Nah, dan untuk bab yang terakhir, nah di sini kami membahas tentang tradisi makan di Palembang. Nah, untuk tradisi makan sendiri itu terdapat 5 subbab. Yang pertama ngobeng, yang kedua ngidang, yang ketiga kambangan, yang keempat boloh sebatang, dan yang kelima itu bubur suro yang biasanya dilakukan setiap bulan puasa. Nah, mungkin itu saja. Menambahkan, nah jadi kami di sini di setiap tradisi atau di subbab itu membahas apa tradisi itu pengertiannya, yang kedua itu perkembangannya atau sejarahnya, selanjutnya mungkin ini
pelaksanaan tradisinya akan kami jelaskan di buku. Nah, mungkin itu saja untuk tambahan. Terima kasih. Jadi untuk sementara perkembangan dari rencana pembuatan buku dari kelompok 5 itu sampai di sini. Nah, untuk wawancara dengan narasumber itu rencana kami itu akan melakukannya minggu depan, dan untuk sumber dari artikel dan jurnal itu kami sudah juga mendapatkan beberapa, seperti yang untuk tradisi perkawinan dan yang lain. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok 5. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.